Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai aktivitas kita di sepanjang satu hari ini, terlebih dahulu kita dikenyangkan oleh firman Tuhan yang menyapa kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala cinta kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh napas kesehatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, renungan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, tertulis di kitab Yesaya pasal 41 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nabi Yesaya adalah seorang figur yang membawa keselamatan. Melalui Nabi Yesaya, Allah menegaskan komitmennya dalam pelayanannya. Allah menyatakan nubuat-nubuat melalui pengharapan, melalui penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan. Itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Nabi Yesaya untuk menyatakan kepemimpinan di dalam figur yang baik, memberitakan keselamatan kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan hari yang baik di tengah-tengah umat Israel ketika orang-orang sengsara, ketika orang-orang miskin mencari Tuhan, ketika lidah mereka kering berdoa, ketika mereka kehausan berdoa kepada Tuhan mendapat keselamatan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat di dalam kesengsaraan, mengetahui atas segala kemiskinan, melihat atas kejadian
bangsa Israel ketika mereka jauh daripada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Maha melihat, ketika Tuhan Maha mendengar, dan ketika Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel, demikian juga dengan kehidupan kita. Di saat kita menghadapi kesengsaraan, di saat kita menghadapi kemiskinan, di saat lidah kita merasa kering, ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan supaya kita boleh selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun dalam keadaan sengsara, walaupun dalam keadaan miskin, walaupun kering, kehausan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan tidak akan meninggalkan. Karena Tuhan menginginkan setiap orang supaya bersekutu di tengah-tengah kehidupan, bersekutu dengan ciptaannya di tengah-tengah kehidupan, menghadapi kesengsaraan, menghadapi kemiskinan, menghadapi kehausan. Tapi Tuhan menjawab seperti yang kita alami pada saat ini, pandemi COVID-19 yang membuat kita mungkin sengsara, yang membuat kita miskin di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Karena Tuhan berjanji sekali-sekali umatnya tidak akan ditinggalkan. Sekali-sekali umatnya tidak akan dilantarkan di tengah-tengah kehidupannya. Karena kesetiaan Allah menyertai umat Israel, demikian juga Allah setia menyertai kita. Menyertai kita di sepanjang jalan, menyertai kita di sepanjang harapan yang kita jalani. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita walau bagaimana situasi yang kita hadapi, kondisi yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan kebaikan Tuhan, kita mampu menegakkan diri kita untuk menyatakan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Dia mendengar seruan, Dia mendengar apa yang kita sampaikan melalui doa-doa kita, permohonan kita. Seperti Yesaya yang menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan supaya umatnya tidak sengsara, supaya umatnya tidak miskin, supaya umatnya tidak kehausan. Demikian juga dengan kehidupan kita, dengan penyertaan Tuhan, dengan perbuatan Tuhan yang selalu melihat kita, yang selalu mendengarkan kita, yang selalu menuntun kita di tengah-tengah kehidupan, maka Allah setia. Kesetiaan Allah diberikan kepada kita. Janji Allah diberikan kepada kita supaya kita menjadi menang, supaya kita memperoleh kasih setia yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa yang tidak pernah menghadapi kesengsaraan? Siapa yang tidak pernah mengalami kemiskinan? Siapa yang tidak pernah mengalami kehausan di tengah-tengah kehidupannya? Semua pernah mengalami. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun saat ini perasaan, pikiran kita dihantui oleh rasa ketakutan, tetapi Allah diam bersama dengan kita. Didengarkannya kesengsaraan, didengarkannya keluh kesah kita, diberikannya kepada kita air kehidupan yang mampu memberikan kepada kita kelegaan. Dan saat ini juga kita bersama dengan Tuhan menghadapi kesengsaraan itu, menghadapi kemiskinan itu, menghadapi kehausan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersama dengan Tuhan. Ingat,
Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam situasi apapun. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Tetapi kita harus datang kepadanya, mencari Dia, bersekutu dengan Dia di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita boleh bersama-sama menyatakan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami keselamatan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam kondisi sengsara, dalam kondisi miskin, dalam kondisi kehausan. Tuhan menjawab kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang tangguh ketika kami menghadapi kesengsaraan, kemiskinan, kehausan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjagai setiap langkah kami, khususnya menjagai setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala cita-cita harapan mereka. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan ketika mereka sakit, memberikan penghiburan ketika mereka berduka, dan Tuhan memberikan rezeki di setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkati Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini Tuhan, bangsa kami yang menghadapi masalah yang begitu besar, yaitu COVID-19 yang mewabah, yang membuat kami ketakutan. Tetapi bersama dengan Tuhan kami tidak takut, karena Tuhan melepaskan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami yang memimpin negara kami ini, supaya setiap apa yang dilakukan di tengah-tengah negara kami boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, di sepanjang satu hari ini, berkati perjalanan kami, aktivitas kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami di setiap kegiatan kami. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin.